Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen user group. Ada 6 materi yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada membuat user dengan user add, kedua option pada user add, ketiga membuat user dengan add user, keempat membuat group, dan yang kelima menambahkan user ke grup, kemudian yang terakhir ada menghapus user dan grup. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Pertama-tama kalian bisa buka dulu terminalnya, lalu kalian pasti sudah tahu bahwa sekarang kita memiliki 2 user, di mana user pertama itu yang kita pakai. Atau sekarang kita coba UMI. Nah, di sini terdapat user Wulan atau user yang sekarang kita login. User kedua adalah user root, di mana jika kita ketikkan komen SU, nanti kita akan masuk ke dalam usernya. Lalu saya akan UMI. Dan ini terlihat bahwa kita sudah masuk ke dalam user root-nya. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat user menggunakan komen user add. Misal, di sini kalian sedang berada di dalam pekerjaan yang dimana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Lalu kalian mempunyai 5 user system engineer, dan itu berarti lebih dari 1. Otomatis kalian harus membuat user baru untuk mengengineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak orang atau engineer. Nah, di sini berguna untuk tracking kesalahan. Misalkan 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user saja. Dan nanti jika ada salah konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misalkan, kalian membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut. Contoh, user 1 untuk engineer 1, user 2 untuk engineer 2. Kemudian jika user 2 melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau engineer 2 yang melakukan kesalahannya. Langsung saja kita membuat usernya, tetapi sebelum itu kalian harus masuk dulu ke home root-nya. Kemudian saya akan ketikkan perintah su strip. Nah, di sini kita sudah masuk ke home root-nya. Sebelum itu saya akan mencoba melihat ada user apa saja yang ada di Linux dengan komen cat /etc/passwd. Nah, di sini terdapat banyak sekali usernya. Di paling bawah itu terdapat user saya, yaitu Wulan. Jika kita membuat user baru, maka user tersebut akan muncul di sini. Langsung saja kita buat usernya. Nah, di sini saya akan membuat user 2 dengan perintah user add user 2. Kemudian saya akan cek usernya menggunakan komen cat /etc/passwd. Nah, di sini sudah ada ya user 2-nya.
Selanjutnya, saya akan mencoba login ke user 2-nya dengan komen su user2. Ya, jadi ini kita sudah masuk ke user 2-nya. Kemudian wmi. Maka di sini terdapat nama user 2-nya. Tetapi jika kita ingin masuk, kita harus masuk dulu ke user sebelumnya, lalu ke user 2. Gunakan komen su bulan atau nama user kita. Kemudian saya akan masuk ke dalam user 2-nya dengan perintah su user2. Nah, dia meminta password, yang mana tadi kita tidak dimintai passwordnya. Jadi kita tidak bisa login ke dalam user 2-nya. Tetapi kenapa tadi kita bisa login? Itu karena kita tadi menggunakan home root. Jadi bisa login. Maka di sini saya akan coba membuat password untuk user 2-nya. Pertama, kita masuk dulu ke root dengan perintah su. Lalu ketikkan komen passwd user 2. Nah, di sini kita bisa membuat password baru. Untuk konfirmasinya, kemudian saya akan coba su user1. Dan ini sudah masuk ke user pertama. Kemudian su bulan. Lalu saya akan coba ketikkan su user2. Nah, kita bisa masukkan password yang sudah dibuat tadi. Bagi kalian yang belum tahu kenapa tampilan dari user 2 itu berbeda dengan user pertama, kalian cek di chat /etc/passwd. Nah, perhatikan di sini bahwa berbeda ya. Jika user Wulan di sini tertampil /bin/bash. Dan yang user 2 itu tertampil /bin/sh. Jadi bedanya di sini bash dan sh. Itulah yang membuat tampilan dari user 1 dan user 2 berbeda. Dan apalagi perbedaannya, yaitu jika sh itu tidak autocomplete, tetapi jika yang bash itu bisa autocomplete. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu option pada user add. Buka dulu terminalnya. Di sini kita coba lihat dengan perintah chat /etc/passwd. Nah, kita memiliki user Wulan dan user 2. Jika pada user Wulan, itu selnya /bin/bash. Kemudian pada user 2 itu selnya /bin/sh. Kemudian kita akan coba masuk menggunakan user 2. Perintahnya su user2. Jadi pada user 2 itu tampilannya seperti ini. Tapi jika bash itu tampilannya seperti user Wulan. Jadi dia lebih panjang daripada yang sh. Pada video kali ini, kita akan membuat user baru dan menambahkan home directory pada usernya. Dan juga mengganti selnya menjadi /bin/bash. Pertama-tama, kita masuk dulu ke dalam home root-nya dengan perintah su. Kemudian
kita akan coba masukkan komen user add strip help. Nah, nanti akan muncul banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu ada min M besar. Di sini itu agar user yang akan kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian juga ada min S atau min cell, di mana nanti akan coba membuat cell, yaitu slice bin dan bash. Kita akan coba buat usernya dengan komen user add min M min S slice bin slice bash user 3. Kemudian dicek dengan komen cat slice etc slice passwd. Kalian bisa lihat di sini sudah ada user 3-nya dengan cell slice bin slice bash. Selanjutnya saya akan coba cek pada direktori user 3, yaitu dengan komen ls slice home slice. Dan di sini ada ulan. Kemudian untuk user 2 selnya itu slice bin slice sh. Dia tidak bisa dibuatkan home directory-nya. Tapi jika kita login menggunakan user 3, kita masuk dengan menggunakan user 3, masukkan komen cd, lalu masuk lagi ke user 3. Ini nanti dimintai password seperti tadi yang pertama. Saya akan masuk dulu ke home root. Kemudian ketikkan passwd user 3. Nah, di sini bisa masukkan password baru untuk user 3-nya. Lalu exit. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam user ulan dulu. SU. Lalu masuk ke dalam user 3. Lalu password yang sudah dibuat tadi. Nah, ini kita sudah bisa login menggunakan user 3-nya. Jika kita ketikkan WMI, di sini tertampil nama user 3 ya. Kita akan memasuki pembahasan ke selanjutnya, yaitu membuat user dengan add user. Kalian masuk dulu ke user root-nya dengan perintah su min -an. Kemudian kita akan mencoba membuat user baru dengan komen add user 4. Kemudian di sini default untuk komen add user itu telah membuat yang namanya home directory. Jadi otomatis membuat home directory-nya, yaitu slice home slice user 4. Lalu ini kita dimintai untuk membuat password lagi untuk user 4-nya. Kemudian konfirmasi.
Nah, kita dimintai untuk mengisi full name, tetapi jika kalian tidak ingin mengisinya, kalian bisa langsung enter. Kemudian ini Y, lalu ls/home. Dan ini kita memiliki user 4. Kita mengeceknya cat/etc/passwd. Nah, ini ya ada user 4-nya. Untuk selnya itu /bin/bash. Kemudian saya akan coba masuk ke dalam usernya dengan perintah user 4. Nah, ini sudah berhasil masuk ke dalam user 4-nya. Lalu wmi. Di sini dia menampilkan nama user 4. Selanjutnya cd. pwd. Nah, di sini tertampil yaitu /home/user 4. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu membuat grup. Grup berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok grup. Grup juga berguna untuk, misal, jika kita memiliki 5 user, kemudian kalian ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3. Maka kalian harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Nah, tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission-nya. Pertama, kalian bisa buka dulu terminalnya. Untuk membuat suatu grup, kita gunakan command group add. Tetapi kita harus login dulu ke dalam root dengan command su strip. Sebelum itu, saya akan coba cek apakah sudah ada grup di dalam Linux-nya. Maka masukkan command cat/etc/group. Nah, ternyata di sini sudah ada grupnya. Jika kalian ingat, pada video sebelumnya, ketika kita membuat user, itu dia secara default akan membuat grupnya tersendiri. Kemudian di sini saya akan coba buat grup lagi menggunakan command group add group 3. Kemudian bisa cek dengan command cat/etc/group. Dan perhatikan di sini bahwa kita memiliki grup 3. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu menambahkan user ke grup. Pada video kali ini, kita akan mencoba membuat user untuk masuk ke dalam grup. Sebelum itu, kita akan melihat user tersebut masuk ke grup mana. Dengan command id wulan. Nah, output ini grup yang dimasuki oleh user saya. Jadi, user wulan adalah user pertama yang saya buat saat instalasi. Kemudian kita akan coba lihat user lainnya. Misal, ID user 2. Nah, ini hanya masuk ke grup user 2 saja. Lalu saya akan coba cek dengan command cat/etc/group. Sebelumnya kita sudah membuat grup 2, 3, 4. Di sini su. Kemudian masukkan command usermod min help.
Ya, perhatikan di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya itu ada min G besar, yaitu group, untuk menambahkan new list atau suatu user ke dalam grup. Kemudian ada min A, untuk menambahkan, langsung saja ketikkan komen usermod min G besar grup 3 user 2. Selanjutnya saya akan coba cek ID user 2. Dan perhatikan di sini bahwa user 2 telah masuk ke dalam grup 3. Lalu saya akan coba lagi masukkan user 4 ke grup 3 dengan komen usermod min G besar grup 3 user 4. Lalu ID user 4. Nah, di sini user 4 juga udah masuk ke dalam grup 3. Misal kalian ingin menambahkan user 3 ke grup 3, caranya itu kalian dengan menambahkan option yaitu min A. Dengan komen usermod min A G besar grup 3 user 3. ID user 3. Ya, ini user 3-nya sudah masuk ke grup 3 ya. Jadi pada pembahasan terakhir itu membahas tentang menghapus user dan grup. Jadi untuk menghapus kita menggunakan komen userdel min help. Dan perhatikan di sini terdapat beberapa option. Salah satunya itu ada min R kecil atau remove. Jadi min R ini kita akan menghapus home directory-nya juga. Langsung saja ketikkan userdel min R kecil user 4. Nah, ini ada peringatan bahwa user 4 tidak bisa dihapus, hanya dengan min R saja. Jadi kita bisa gunakan komen userdel min fr user 4. Nah, jadi di sini user 4-nya sudah hilang ya. Selanjutnya, kita akan menghapus suatu grup. Untuk menghapusnya, caranya ketikkan grupdel grup 3. Lalu coba cat /etc/group. Dan perhatikan di sini bahwa tidak ada grup 3 atau grup 3-nya sudah terhapus. Segitu saja pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.